Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Asmara dengan NPM 231000211 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan perbandingan sistem penuntutan pidana antara sistem civil law dan common law. Kajian ini membahas bagaimana perbedaan sistem hukum dunia mempengaruhi peran jaksa, prinsip keadilan, dan penerapan hukum pidana. Latar belakang kajian ini berasal dari kenyataan bahwa sistem hukum di dunia memiliki dua tradisi besar, yaitu sistem civil law dan sistem common law. Keduanya berbeda dalam struktur dan filosofi penegakan hukum, terutama pada tahap penuntutan pidana. Kajian ini penting bagi Indonesia karena sistem kita berasal dari civil law, tetapi mulai mengadopsi unsur common law-nya seperti plea bargaining dan restoratif justice untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi. Dari latar belakang tersebut, terdapat tiga pertanyaan utama yang ingin dijawab. Yang pertama adalah, bagaimana perbedaan mekanisme penuntutan antara civil law dan common law? Yang kedua, bagaimana peran dan independensi jaksa? Dan yang ketiga, bagaimana kedua sistem tersebut menerapkan prinsip due process of law dan presumption of innocence. Tujuannya tentu untuk menentukan dan menemukan model penuntutan yang ideal bagi sistem hukum Indonesia. Civil law menekankan hukum tertulis sebagai sumber utama, sementara common law mengandalkan putusan hakim atau case law. Dalam praktik pidana, civil law memakai model inkuisitorial di mana hakim dan jaksa bersama mencari kebenaran. Sebaliknya, common law menggunakan sistem adversarial di mana jaksa dan pembela beradu argumen di hadapan hakim atau juri. Indonesia sendiri termasuk civil law, tetapi mulai menerima unsur common law. Dalam sistem civil law, penuntutan didasarkan pada asas legalitas. Artinya, setiap tindak pidana wajib dituntut. Jaksa terikat pada aturan dan berada dalam struktur hierarkis yang ketat, seperti di negara Jerman atau Prancis. Namun, agar lebih efisiensi, beberapa negara mulai menerapkan asas oportunitas terbatas, termasuk Indonesia melalui peraturan kejaksaan tentang restoratif justice. Sebaliknya, dalam sistem common law, jaksa memiliki kewenangan atau diskresi luas. Mereka dapat menilai apakah perkara layak dituntut berdasarkan bukti dan kepentingan publik. Mekanisme seperti plea bargaining banyak digunakan untuk efisiensi, meskipun bisa menimbulkan risiko ketidakadilan jika terdakwa mengaku bersalah karena tekanan. Di sistem civil law, jaksa berperan aktif sebagai bagian dari lembaga keadilan. Sedangkan di sistem common law, jaksa berfungsi sebagai pihak penuntut yang netral dan independen. Di Indonesia, jaksa berperan sebagai dominus litis, pengendali perkara sekaligus penjaga kepentingan umum. Dua prinsip penting dalam sistem pidana modern adalah due process of law dan presumption of innocence. Negara common law sangat menekankan prosedur yang adil. Sementara civil law menekankan perlindungan terhadap hak terdakwa. Di Indonesia, kedua prinsip ini sudah diatur dalam KUHP dan terus diperkuat untuk menjamin hak asasi manusiawi. Kesimpulannya yaitu, kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Civil law menjamin kepastian hukum, sedangkan common law lebih fleksibel dan efisiensi. Indonesia kini berupaya memadukan keduanya agar terciptakan sistem penegakan hukum yang adil, yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga manusiawi. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.